Mari serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Tuntun murid kita dengan tulus dan doa, agar mereka hebat semua. Guru Indonesia, ayo kita belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berkarya bersama, itulah kuncinya, agar murid kita bahagia. Guru penggerak Indonesia maju, jangan menyerah. Untuk negerimu, bulatkan tekad, ubah paradigma, bergerak bersama untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Pak atas kesediaan waktu Bapak. Iya. Ya, dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasikan dan saya minta saran dari Bapak sebentar terkait kegiatan Guru Penggerak. Iya. Alhamdulillah kami dari angkatan 6 Kabupaten Kolaka Guru Penggerak telah sampai di tahap akhir. Iya. Di mana di tahap akhir ini kami harus melakukan suatu prakarsa perubahan, yaitu melakukan sebuah program. Dan setelah kami melakukan pemetaan aset yang sudah kami lakukan, dari itu dapat saya simpulkan bahwa program yang akan saya buat, dan ini juga berkaitan dengan minat siswa, untuk peningkatan kemampuan bahasa Inggris siswa, yaitu melalui English Club, ya, seperti itu. Jadi dalam kesempatan ini saya kembali meminta dukungan dari Bapak supaya kegiatan ini dapat berjalan baik. Iya. Amin. Oke, silakan. Sebagai tahap awal Pak, mungkin Bapak bisa memberikan masukan atau saran terkait bagaimana sebaiknya program ini dilaksanakan. Iya, yang pertama itu yang paling utama itu kemauan. Ya. Kemauan itu mungkin yang utama itu kemauan. Nah, setelah ada kemauan, insya Allah itu ada jalan. Di sini kalau menyangkut ada hubungannya dengan siswa, jadi Bapak harus bagaimana memotivasi siswa agar dia mau atau senang belajar bahasa Inggris. Nah, itu dulu. Jadi tanpa minat, motivasi dari siswa, jadi Bapak sebagai guru bahasa Inggris susah untuk berkembang. Karena kenapa? Yang kita hadapi sini kan siswa. Berarti siswa ini harus dimotivasi. Kalau kita tingkatkan kemauannya untuk belajar bahasa Inggris. Itu barangkali. Terima kasih Pak. Kemudian saya tambahkan, tadi siswanya kalau siswa sudah motivasinya tinggi, kita sebagai guru bahasa Inggris bagaimana untuk meningkatkan keterampilan dalam mengajar bahasa Inggris. Itu barangkali. Ya, terima kasih banyak Pak atas sarannya. Jadi saya simpulkan bahwa memang yang harus ditingkatkan pertama kali adalah bagaimana minat siswa dalam belajar itu sendiri. Karena ini berkaitan dengan motivasi. Dan juga tidak kalah tentunya adalah keterampilan dari guru. Betul. Dalam mungkin dalam memberikan metode atau variasi. Jadi kegiatan. yang jelasnya saya tambahkan sedikit. Dan bagaimanapun kita guru juga punya keterampilan, punya kemauan, punya pengetahuan yang tinggi. Tapi kalau siswa yang kurang, salah satunya kurang motivasi. Nah, di sini pasti ada kendala. Kendalanya adalah bagaimana siswa itu. Misalnya kita ingin di sini adalah hasil. Bagaimana supaya nilai bahasa Inggris itu bisa meningkat. Nah, kalau motivasi siswa itu kurang atau bahkan tidak ada, bisa gagal. Jadi pertama dulu kita antisipasi adalah bagaimana mengantisipasi memberikan
pengarahan kepada siswa agar dia mencintai, dia mau kemauan tinggi untuk belajar bahasa Inggris. Ya. Misalnya kalau sudah begitu, siswa punya kemauan, kemudian guru punya keterampilan pengetahuan tinggi, misalnya bahasa Inggris bisa berhasil. Ya, saya kira begitu. Terima kasih banyak Pak sekali lagi atas masukan dan sarannya. Ya. Ini akan saya jadikan masukan. Selanjutnya saya tentunya akan banyak berdiskusi dengan siswa terkait kegiatan apa atau materinya seperti apa yang mereka sukai dan mereka mengerti supaya kegiatan ini memang berjalan dengan baik dan berkesinambungan. Iya. Dan saya juga akan melibatkan rekan-rekan guru. Ya. Saya akan banyak berkolaborasi dengan. Betul. Karena kenapa? Kalau hanya berdiri sendiri itu agak kewalahan. Tapi kalau kita kerjasama, insya Allah ada jalan. Nah itu tadi kalau perlu ya, karena ini bahasa Inggris penting. Kalau bisa kita buka semacam les begitu atau kursus bahasa Inggris. Kegiatan ekstrakurikuler mungkin bisa Pak. Nah, kita bawa ke ekstrakurikuler bagaimana membuka ini supaya bahasa Inggris siswa bisa bersaing. Saya. Terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas ketersediaan waktu Bapak dan Ibu Guru sekalian. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait pendidikan program guru penggerak yang sementara saya laksanakan. Alhamdulillah saya sudah sampai di tahap akhir, di mana di tahap akhir ini saya mendapatkan tugas membuat sebuah prakarsa perubahan berdasarkan proses yang kita laksanakan sebelumnya, yaitu pemetaan aset sekolah dan yang bisa diberdayakan dalam program prakarsa perubahan. Dan di program ini yang saya laksanakan adalah bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa dalam bahasa Inggris melalui English Club. Jadi English Club ini masuk di kegiatan ekstrakurikuler Pak. Iya. Yang ingin saya meminta saran dan masukan dari rekan-rekan sekalian adalah selama dalam pembelajaran yang Bapak dilaksanakan, kira-kira kegiatan apa yang bisa melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar mereka sendiri? Kegiatan apa yang bisa melibatkan siswa secara aktif? Dan ini nanti juga akan saya minta masukan bagaimana sebaiknya program English Club ini dilaksanakan supaya berjalan baik dan berkesinambungan. Baik, untuk yang pertama Kak, mungkin ada yang bisa memberi masukan dan saran kegiatan siswa yang bisa melibatkan kegiatan pembelajaran yang bisa melibatkan siswa secara aktif dalam belajar. Siapa? Bisa? Oh ya. Terima kasih Pak Angga atas waktu yang diberikan untuk saya. Jadi tentang hal apa sih yang dapat dilakukan agar siswa itu terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bersama Pak, jadi kan kita ini sudah menerapkan kurikulum 13 ya, yang beratkan pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Jadi tentunya di sini dalam proses pembelajaran itu kita harus kegiatan pembelajaran itu harus berpusat kepada peserta didik Pak. Jadi bagaimana caranya bisa kita gunakan metode-metode pembelajaran yang lebih menitik beratkan kepada peserta didik. Sebagai contohnya misalkan metode pembelajaran yang problem solving ya. Jadi pemecahan masalah. Jadi siswa itu diberikan suatu masalah tentang kehidupan sehari-hari ya. Contohnya seperti saya jadi kehidupan sosial yang ada di sekitar kehidupan mereka. Kemudian mereka diminta untuk mencari solusi pemecahan masalah tersebut Pak. Jadi bisa menerapkan metode problem solving. Jadi siswa itu diberikan masalah, kemudian mereka diminta untuk mencarikan solusinya atas permasalahan tersebut. Kemudian bisa juga melalui tentunya untuk menerapkan metode tersebut kan untuk melalui diskusi Pak. Jadi siswa itu mereka diberikan waktu untuk
terlibat secara langsung menyelesaikan masalah tersebut, mereka berdiskusi dengan teman-teman sekelompok mereka, mencari solusi atas permasalahan tersebut. Kira-kira seperti itu Pak contohnya ya. Jadi yang menggunakan metode problem solving juga bisa, ataupun metode-metode lainnya. Tentunya yang paling disurahkan adalah dengan diskusi itu Pak. Jadi mereka akan terlibat aktif secara langsung dalam proses pembelajaran. Kira-kira seperti itu Pak. Mungkin ada dari teman lain. Terima kasih Pak. Jadi pasti mungkin ini berdasarkan pengalaman kita di dalam menerapkan problem solving memang dapat menjadikan siswa secara aktif. Ini ada diskusi dan interaksi yang terjadi di sini. Terima kasih Pak atas sarannya. Dari Pak Iwan. Oke, baik. Kalau dari saya berkaitan dengan kegiatan belajar yang melibatkan siswa secara aktif itu sebenarnya kalau khusus di mata pelajaran IPA itu banyak sekali. Terutama kalau di model itu dilakukan bisa dengan cara berkelompok, kemudian lebih suka lagi kalau siswa itu langsung terjun di alam, bukan langsung dia belajar di alam kontekstual. Jadi kalau di dalam ruangan terus mereka itu kayak bagaimana merasa jenuh. Nah, jadi saya itu lakukan seperti itu. Jadi keluar kalau di kelas 7 ada identifikasi makhluk hidup dan tak hidup. Jadi mereka itu senang identifikasi di luar. Jadi bukan lagi di dalam kelas belajarnya di luar. Tapi seperti itu kalau ingin melibatkan siswa secara aktif. Terima kasih Pak Iwan. Dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam memang yang Bapak terapkan ini sudah sangat berpengaruh pada bagaimana keterlibatan siswa dalam belajar. Dalam hal menciptakan lingkungan belajar yang baru gitu Pak ya. Dari Ibu Ruslan. Kalau saya mungkin dari pelajaran saya bahasa Indonesia misalnya di kelas 8 drama, di situ anak-anak harus melakukan metode bermain peran, memainkan peran sesuai yang ada dalam tes drama itu. Jadi sesuai dengan karakter yang ada dalam permainan itu, dalam drama itu. Jadi mereka harus melakukan peran sesuai yang harus mereka tampilkan. Mungkin sekitar itu dan juga misalnya Skopelia ini bisa juga. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya sudah punya gambaran yang sangat jelas bagaimana English Club itu bisa dilaksanakan dari yang Bapak Ibu paparkan, bahwa saya mungkin bisa menerapkan nanti ada masalah yang bisa didiskusikan supaya anak bisa berbicara dengan bahasa Inggris dengan baik, kemudian lingkungan belajarnya untuk bukan hanya di lingkungan sekolah, kita punya banyak aset lagi di pantai dan juga ada role play nanti untuk bermain peran. Terima kasih banyak Pak, ini masukan yang sangat luar biasa. Untuk terkait kegiatan program sendiri Pak, ini kan ada English Club, mungkin gambaran umum yang Bapak bisa lihat bagaimana sih sebaiknya kegiatan ini dilaksanakan supaya bisa berjalan dengan baik, jadi khususnya program ini akan bisa berdampak pada murid dan berkelanjutan. Berkaitan dengan English Club, mungkin dari saya sekedar saran. Yang pertama tentukan dulu tujuan visi English Club tersebut. Kemudian apakah ini meningkatkan keterampilan speaking, writing, atau listening, seperti itu. Kemudian jadwal pertemuan. Jadi diatur jadwal pertemuannya. Walaupun kan kegiatan ekstra ekstrakurikuler, jadi tempat pertemuan secara rutinnya di mana, seminggu itu ada berapa kali pertemuan, atau 2 minggu sekali kah, jadi seperti itu. Kemudian mengatur jadwal tadi ya. Jadi bisa juga menghadiri secara meeting club ya. Jadi kalau meeting club kan bisa terjangkau juga. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa itu dalam hal, maksudnya dia harus terlibat lah siswa itu dalam itu. Yang berikut, memanfaatkan teknologi. Ya, teknologi sekarang kan ada serba online, aplikasi, ada chatting, ya.
Jadi di dalam komunikasi antara anggota klub bisa berinteraksi. Mungkin saya rasa cuma itu saja kalau masukan untuk English Club. Mungkin dari Bapak Ibu. Ya, Pak. Baik, dari saya mengenai kegiatan ekstra ini. Ini kan kegiatan ekstra Pak ya. Jadi kegiatan ini kan dilaksanakan otomatis di luar jam pelajaran sekolah ya. Nah, tentunya ini berkaitan dengan juga orang tua. Jadi dalam kegiatan ini orang tua siswa itu kalau bisa harus mengetahui Pak. Artinya kegiatan ini kan dilaksanakan di luar jam sekolah. Terus sore Pak ya kalau bisa ya mungkin atau hari libur atau jadi orang tua harus tahu Pak dan apa yang dikatakan tadi oleh Pak Iwan, jadi orang tua juga harus tahu tujuannya apa kan, kemudian jadwalnya seperti apa agar orang tua siswa ini bisa memberikan izin kepada anak-anaknya untuk mengikuti kegiatan ini Pak. Itu ya, artinya kalau orang tua mendukung kan lebih baik lagi. Jadi kan seperti itu saja Pak. Jadi orang tua harus mengetahui. Kalau saya menurut pendapat Bapak ini sudah ada semua ya. Jadwalnya, melibatkan siswa, memanfaatkan teknologi, melibatkan orang tua, yang terutama itu orang tua. Karena di luar jam sekolah. Terima kasih banyak Pak Ibu. Sebelumnya saya memang sudah konfirmasi ke kepala sekolah bahwa memang kegiatan ini alhamdulillah dapat dukungan dari beliau. Sebagai tahap lanjutan dari itu saya diskusikan dengan Bapak Ibu dan terkait tadi seperti nanti saya akan banyak mendengarkan dan melaksanakan diskusi dengan siswa karena ini kan program untuk siswa jadi ya ada saya mendengar voice-nya dan pemilikannya di sana. Jadi tahap selanjutnya insya Allah saya akan berdiskusi dengan siswa untuk siswa pengen kegiatannya seperti apa, bisa waktunya kapan, kemudian juga dan juga pelibatan orang tuanya. Jadi insya Allah saya akan coba membuat program yang benar-benar melibatkan siswa secara aktif termasuk jadwal dan sebagainya. Jadi selanjutnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak dan Ibu dan tentunya dukungan ya. Saya tidak bisa berjalan sendiri Pak. Ya, kita berkolaborasi. Ya, nanti kalau ada masalah lagi saya minta saran dan masukan. Tapi kita juga nanti akan kita saran karena kita belum melalui seperti yang merasakan masalahnya. Semoga bisa lolos di gelombang 11 kan. Kemarin nggak lolos juga Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya. Ya, atas dukungan Bapak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Baik. Puasa? Puasa. Lalu ucapkan selamat berpuasa untuk yang menjalankan, semoga sampai kok puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelumnya Pak Guru ucapkan terima kasih kepada pengurus OSIS SMP Kabupaten Bangga atas ketersediaan waktunya untuk dapat bersama-sama berkumpul di ruang OSIS ini. Ada beberapa hal yang ingin Pak Guru diskusikan kepada kalian. Ini terkait sebuah program yang rencananya Pak Guru akan lakukan di sekolah ini, dan tentunya nanti Pak Guru minta keterlibatan kalian dalam pengelolaan program ini. Program ini adalah program English Club, ya namanya English Club, atau nanti kalian punya nama lain kita sama-sama diskusikan. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan keterampilan bahasa Inggris kalian. Jadi kalian bisa terlibat aktif dalam kegiatan ini untuk meningkatkan kemampuan dalam berbahasa Inggris. Nah, sebagai langkah awal, seperti yang Pak sampaikan bahwa kita akan berdiskusi tentang ide ini. Menurut kalian, bagaimana tentang ide pembuatan program English Club di sekolah ini? Saya Pak.
Oh iya, iya, silakan. Saya sangat setuju karena saya suka belajar bahasa Inggris karena sangat menyenangkan. Iya. Jadi sangat setuju karena kita belajar bahasa Inggris. Iya. Baik, terima kasih. Jadi ada yang lain? Ya, Indra. Selain belajar bahasa Inggris, Bahasa Inggris sangat seru. Jadi Indra ingin program ini dilaksanakan gitu ya. Ada yang lain? Ya. karena bagus dan belum ada kegiatan Ya, jadi betul karena mungkin ini pertama kali ya. Iya. Mudah-mudahan. Jadi Pak Guru minta memang selain komitmen dari pengurus OSIS terutama nanti yang akan menggerakkan teman-temannya, kita akan tentunya kita diskusikan bersama-sama terkait bagaimana pelaksanaan program ini lebih jauh. Ada lagi yang ingin kasih pendapat? Idenya? Setuju ya? Putari? Ya, setuju ya. Baik. Artinya Pak Guru dapat simpulkan bahwa program ini kita akan laksanakan. Jadi kembali Pak Guru meminta dari pengurus OSIS untuk bisa menggerakkan temannya. Nanti setelah selesai dari sini, kalian bisa sampaikan kepada teman-temannya tentang prakarsa perubahan program ini. Akhirnya akan lebih jauh lagi kita bahas di pertemuan selanjutnya setelah kalian sampaikan kepada teman-temannya. Kita akan bahas lebih jauh lagi tentang program ini. Terima kasih Pak Guru sampaikan sekali lagi atas ketersediaan waktunya. Semangat puasanya. Semoga sampai sore. Ada yang sudah bolong? Ada yang puasa tengah hari? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guru Indonesia, ayo kita belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berkarya bersama, itulah kuncinya agar murid kita bahagia. Guru penggerak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you, bro? I'm fine. I'm good. Everything's under control. How are you? I'm How's fine everything? too. How was your You're honeymoon? fine too. I didn't have time for honeymoon. That is something you're that I so really want to do Yeah. after Ramadan, maybe. Yeah. We'll see. We'll see the time. Well, like what I've said to you before, that I need some information from you. Yeah, it's Mhm. related to my yeah. I have a plan to make an English club in my school, so I know you have some experience about this case, so I choose you as my yeah. So What is it actually? Well, why do you record it? Is it gonna be on YouTube, man, or what? yeah, in PMM Merdeka Mengajar. Oh, I see. All right. Yeah, All right. Okay. So, but first, can you explain? Let us know about yourself first. Oh, I see. Yeah. It's a kind of interview, but yeah. Well, Yeah. hello everyone. If, for example, you're watching this video, or it's for something else. My name is Muhammad Kurniawan Rahman. Well, I am Angga's best friend. Was best friend before in university. We hang out together, and then we are also like doing the same thing now. Kind of working in an education sector. I usually go by Wawan. My student call me Pak Wawan or Mr. Wawan. It really depends on my audience. I'm now working at Yayan Kendari, State of Islamic Institute of Kendari, in the international office. Yeah, and I did also some a lot of like English clubs in my university time, and also after university. Yeah. That's it. Thank you very much for having me here. Thank you. Okay. Maybe we to the first questions. Yeah. Yes. Let's go. So the first question is how can we create, or how you create or design an English club? Well, that is a very good question, though. I would say that's a very good question. Creating an English course or English club really
based on the needs of the students, of the audience. I mean, of course, there are many people who want to learn English, right? You got like many students who want to learn English, and that's the starting point where you have to actually start an English club, since they really need enrichment after the class. Of course, you only have like how many hours do you have for an English subject in a class? 90 minutes? 80 minutes. 80 minutes, yeah. I Yes. mean, the 80 minutes is gonna be very, very short time for people, for students to learn English, and I think you need to do like an enrichment after the class. Yes. In many countries, United States, Australia, many countries in the world, they have also after school program, and English club is one of like the good example of developing your students' competence. And the design could be like very different. It really depends on the level of the students. If they are from a beginner level, they just know like very standard development or competence of English. You could start from very beginning. Yes. So yeah, you could go with a small chunk of text. We call it meaningful chunk of text. You could go with phrases or expression, but don't sometimes like we don't do number and what we call it alphabet anymore. That is something that is very avoided, I guess, in 21st century learning. So we could go with meaningful chunk of text like expression or things that you could use like 3 words or 4, something like that. Thank you. Yeah. Could You know, 80 minutes. Go ahead. It's in the school is not enough for Of course. students to learn. Yeah, to learn English. I got from your explanation. So, what are the activities? What are the learning activities that you can do in this English club? Well, there are many actually. There are many things that you could do as a part of creating a good sense of fun activities in an English course. First of all, knowing that it is an English club, don't make a lot of like pressure in an English club. Yeah. Make it fun. Yes. Because they've already like had their big days, in school, so they really need a fun time during the class. Games will be really recommended, I guess, in Yes. an English course. Sometimes in my university time, but this is different. Yeah, in my university time, we have like different schedule every day. For example, the first schedule we have like discussion. Second day we are going to have debate. Next time we are going to have presentation. But that's for university students. For the lower level of students, I mean in high school probably you could do presentation. I mean, active learner is very important. You need to ask your student to share what they know. For example, for this time, ask your student to explain, for example, a picture in English, and it has to be like done in order. So every student can do that. Probably like 3 students every day. You could have that session. So then your student have a sense of self-confidence. Like I can share, in front of other students. Yes. So they are not like, oh, I don't know how to speak English. And as a facilitator, also you need to encourage them. If, for example, they feel insecure about their English, say that, well, you can do it, and give a lot of like praise, like very good, good job. That is something that you need to do so they can feel, confident about themselves. That is a very basic thing, in my opinion. You have to do as a facilitator to boost their self-confidence, to encourage them to speak English in front of the others. Yeah, thank you. So there are so many activities that we can do in English club, and from your explanation, I conclude that there are some activities like make it fun, like games, and Make it fun. be an active learner, and then practice to make self confidence. Yeah. So how about There are many- yeah? Oh, sorry. Go ahead. What Go are ahead, the yeah. challenges when we do an English club? The challenges. What are the challenges? Yeah, that's also another good question, Yeah. brother.
I would really say that the one of like the lack, yeah, of the unofficial activities in the school. I mean, English club will be probably something that is not required by the school. Is the internal motivation from the students? Because sometimes, like they are, it's very hard. They really want to play outside the school. They have like gadgets. They have more interesting stuff to do outside the class, and that is one of like the enemy of this thing, that the internal motivation of themselves, like, oh, I don't want to go to the course anymore, I'm so sleepy, I feel so exhausted after the class. That is I the first challenge that you do. Also, of course, your motivation as a facilitator could be also a challenge. Probably someday you have to do something, a business with your family, and you feel like, oh, I think my family is much more important than this small stuff. And probably you'll say that, oh, I'm gonna stop this activity for today or for 2 days or something like that. And it will obviously discourage also your students to learn, like, I think like guru-gurunya malah, fasilitatornya malas-malasan, or even like your motivation, like, oh, I just wanna come and I don't want to do anything in the class. Like, I want to come, but I don't know what to do. You are unprepared to come to the English club. That's also the challenge that comes towards the future of the English club. But other than that, there are a lot of there will be always a problem, right? Yeah, the school probably doesn't support it, lacking of a room, or lacking of facilities, support from parents. There are a lot of like problems coming to your way, of course. But if you are eager to do that, then definitely it's gonna be a very good movement for your students. I'm rooting for you. Wow, that's amazing explanation, bro. Ya, yang biasanya yang saya dapat ini, I got stuck, I have no idea anymore. Saya sudah tidak punya ide lagi ya itu. Sebenarnya banyak pendukung di sini seperti environment like there are some beach and mountain, banyak sekali lingkungan alam yang mendukung untuk tempat mengeksplor atau tempat belajar selain di kelas. Sebenarnya banyak di sini. Mungkin itu juga yang akan. Yeah, that is true. I mean, you can bring your students outside the class. You can sit on the on the, like a green space. Green space. That is interesting. Okay. Sometimes. Okay, bro. I think that's all. Thank you very much. Yeah. Right. Yeah. Thank you very much. Thank you for your time. Yeah. I know you are so busy. No worries. I'll always be here. Come on. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Good. Ya, Pak Guru ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian untuk dapat hadir di tempat ini. Semangat hari ini puasanya? Semangat. Cek semangatnya. Students. Yes. Students. Yes. Oke, tepuk tangan. Baik, menindaklanjuti apa yang Pak Guru telah diskusikan kemarin sebelumnya dengan pengurus OSIS dan juga beberapa perwakilan kelas, bahwa kami kita semua berencana membuat sebuah program. Program ini bernama English Club. Apa itu English Club? English Club adalah sebuah kegiatan ekstrakurikuler bahasa Inggris. Tujuannya adalah bagaimana meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kalian untuk bisa diterapkan dalam pembelajaran maupun dalam kehidupan kalian sehari-hari atau di masa depan nantinya. Ini sangat berguna buat kita semua. Baik, selain itu, tentunya Pak Guru akan banyak melibatkan kalian semua. Pak Guru akan mendengarkan ide-ide dan juga masukan-masukan dari kalian terkait rencana ataupun pelaksanaan program ini nantinya. Untuk tahap ini, Pak Guru akan meminta kalian membuat refleksi dari kegiatan pembelajaran bahasa Inggris yang telah kita lakukan bersama-sama selama ini.
Refleksi dalam hal ini terkait dengan apa hal yang kalian sukai selama belajar bahasa Inggris, kemudian apa hal yang menjadi tantangan atau kesulitan kalian dalam belajar bahasa Inggris. Tentunya banyak sekali hal-hal yang menjadi hal yang kalian sukai dan juga tantangan-tantangan. Untuk memudahkan kalian melakukan mencurahkan pendapat kalian, perlu nanti telah menyiapkan survei, nanti akan dibagikan oleh ketua OSIS. Nanti kalian akan menuliskan terlebih dahulu terkait apa yang kalian sukai dan kesulitan dalam belajar bahasa Inggris. Kemudian setelah itu kita akan bersama-sama mendiskusikan pendapat-pendapat kalian. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Selanjutnya ketua OSIS akan membagikan survei yang tadi baru disampaikan. Nanti kita akan bersama-sama mendiskusikan dari hasil survei tersebut. Silakan. Ya. Ketua OSIS juga bisa nanti. Maksudnya ini Pak yang dibawa ke mana? Kesulitannya selama belajar bahasa Inggris apa? Baik, kalian sudah menuliskan refleksi kalian dalam survei yang Pak Guru bagikan. Dan di sesi kali ini Pak Guru meminta kalian untuk mengungkapkan refleksi tentang hal-hal apa yang selama ini kalian sukai dalam belajar bahasa Inggris dan hal apa yang menjadi tantangan ketika belajar bahasa Inggris. Silakan, ada yang mau berpendapat? Ya, seterusnya. Oke, wow. Kelihatan. Ya. Ya, silakan Tiara. Ya. Apa hal yang disukai, kemudian tantangannya apa? Hal yang disukai adalah ketika bermain game saat belajar. Tiara sudah mengungkapkan pendapatnya bahwa hal yang disukai dalam belajar adalah bermain game. Ada yang lain? Silakan anak-anak, selain bermain game, apa kira-kira yang paling sukai dalam belajar? Silakan. Tebak-tebakan dan bernyanyi. Tebak-tebakan dan game tebak-tebakan. Baik, dari ketua OSIS sendiri ada apa yang selama ini disukai ketika belajar bahasa Inggris? Belajar bahasa Inggris sangat menyenangkan dan Ya, hal yang selama ini ketua OSIS sukai dalam belajar bahasa Inggris itu apa? dan Semua ya terkait kegiatannya. Ada yang lain lagi? Dari laki-laki mungkin? Ya, ada. Apa yang ditulis? bermain game dan tebak-tebakan. Bermain game dan tebak-tebakan. Oke, sudah diwakili ya, sama ya. Dari Putu? Bermain game. Bermain game juga. Oke, kita suka main game. Haikal? Ada? Sama. Yang beda kan beda? Iya, silakan. Gamenya seperti ya. Gamenya ya agak yang puzzle. Bagaimana dengan lingkungan belajar? Apakah kalian menyukai lingkungan belajar yang bagaimana? Dalam bahasa Inggris. Buat kamu belajar bahasa Inggris. Yang semangat, tidak menimbulkan rasa semangat. Ya, terima kasih. Students! Yes! Terima kasih masih semangat. Selanjutnya kita masuk ke refleksi yang kedua. Apa saja tantangan atau kesulitan kalian ketika belajar bahasa Inggris selama ini? Tentunya banyak sekali kesulitan dan tantangan. Masing-masing mungkin punya pendapat atau tantangan yang berbeda. Kita mulai dari siapa? Jenisa. Apa tantangannya? Menjawab menggunakan bahasa Inggris dengan cara penyebutannya serta artinya. Oke, menjawab pertanyaan-pertanyaan bahasa Inggris artinya
Oh ya, jadi dalam mengartikan bahasa Inggris itu ya. Nanti di situ nanti kita sama-sama sebutkan dan terus kita masuk lagi ke ya masuk. Kita lanjut ke ya. Sama. Bisa dibacakan? Kesulitannya adalah menyebutkan kata-kata yang menggunakan bahasa Inggris. Oke, menyebutkan kata-kata menggunakan bahasa Inggris ya. Pak Guru juga masih belajar sampai sekarang memang sangat susah tapi nanti sama-sama kita belajar. Lanjut. Menyambung kata-kata, membuat kata-kata dan bentuk kata-kata yang dimengerti dalam bahasa Inggris. Berarti dalam menyusun kalimat ya menjadi kalimat yang baik itu kita harus paham banyak hal di situ. Masuk kita ke Ilham, silakan Ilham. Penghafal kosakata bahasa Inggris. Kosakata bahasa Inggris. Selama sejauh ini sudah banyak kosakata yang dihafal Ilham. Sedikit, tapi lumayan ya. Kita akan coba belajar yang menambah kosakata itu. Iya silakan. Susah untuk membaca dan susah untuk mengartikan kata-kata pelajaran bahasa Inggris. Jadi susah mengartikan kata-kata dan membacanya juga. Ya, baik. Kita sambung ke Ani. Menulis. Sama ya tadi masalah grammarnya ya. Dalam susunan kalimatnya itu yang baik yang seperti apa. Ini menjadi perhatian. Untuk sama-sama nanti kita belajar intinya. Kita lanjut nanti ke proses terakhir ya. Betul. Menghafal kosakata dalam bahasa Inggris. Untuk sejauh ini bagaimana hafalannya? Lumayan ya. Kalau buku ini cepat sekali ya kalau sudah hafal bahasa Inggris. Aikal. Bisa untuk mengartikannya. Bisa untuk mengartikan. Ya, sama. Kita tidak sama. Lanjut ke teman. Sangat susah menyebutkan kosakata atau memahami kosakata. Pengucapan dan arti dari kosakata itu. Baik. Lina. Oh, menjawab soal-soal bahasa Inggris susah. Terus ada teks itu ya. Ya. Baik. Kota? Saya tidak bisa mengartikan kata-kata yang berbahasa Inggris. Dan masalahnya banyak di mengartikan kata-kata karena kosakatanya yang kurang. Baik kita. Oke, yang terakhir. Tinggal kita silakan. Muter-muter ini aduh. Yang menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi mengartikan dengan jadi kita telah sama-sama mengidentifikasi, merefleksikan proses pembelajaran bahasa Inggris selama ini. Ada hal yang disukai dan ada hal yang menjadi tantangan. Aku sebutkan hal yang kalian sukai selama belajar bahasa Inggris selama ini antara lain bermain game, kemudian tebak-tebakan, bernyanyi dan lingkungan belajar yang mendukung, yang menyenangkan. Kemudian yang menjadi tantangan adalah kosakata yang masih terbatas, kemudian grammarnya, bagaimana mengartikan, membaca, menjawab soal dan berbicara dalam bahasa Inggris dengan lancar, baik dan benar. Baik, terima kasih telah sama-sama mengidentifikasi dan merefleksikan belajar bahasa Inggris selama ini. Ini adalah dasar untuk kita melanjutkan ke tahap selanjutnya. Kita akan bersama-sama lagi berdiskusi dan kita akan menggali mimpi kalian tentang sebaiknya belajar bahasa Inggris itu yang bagaimana. Nanti di pertemuan selanjutnya Pak Guru akan meminta kalian berdiskusi bersama-sama kembali. Terima kasih sekali lagi Pak Guru ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan Pak Guru sekali lagi meminta dukungan dan kerjasama kita semua dalam mewujudkan program English Talk ini. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Terima kasih juga untuk pengurus OSIS yang telah banyak memberikan gambaran umum pada teman-teman terkait program ini. Jadi Pak Guru ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkarya bersama untuk